Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang topik analisa dan desain sistem. Teknik analisa dan desain sistem merupakan tahapan kelanjutan dari tahapan analisa kebutuhan sistem. Di tahap ini, nantinya sistem dan subsistem yang telah kita tentukan di tahap sebelumnya akan dirancang dan didesain sehingga nantinya sistem yang akan dikembangkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna sistem itu sendiri. Untuk teknik analisa dan desain sistem ada dua macam. Yang pertama, analisa dan desain sistem secara terstruktur, dan analisa dan desain sistem yang berorientasi pada objek. Ada 3 tools atau diagram yang biasa digunakan untuk menganalisa dan membuat desain sistem itu sendiri. Apabila kita menggunakan analisa dan desain sistem, maka kita akan menggunakan flowchart untuk menggambarkan alur dari sistem. Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan alur proses dan database yang kita miliki. Sementara IRD digunakan untuk merancang desain database dari sistem yang akan kita kembangkan. Sementara apabila kita menggunakan teknik analisa dan desain sistem berorientasi objek, maka untuk menggambarkan alur atau proses dari sistem itu sendiri, kita akan menggunakan use case diagram atau sequence diagram. Sementara untuk menggambarkan detail dari tiap proses yang nantinya akan ada di dalam sistem, kita bisa menggunakan state chart diagram. Untuk menggambarkan rancangan desain database yang nantinya akan digunakan, kita akan menggunakan class diagram. Sehingga perlu dipahami di sini adalah apabila kita akan membuat analisa dan desain sistem, silakan dipilih salah satu, apakah mau menggunakan sistem secara terstruktur atau menggunakan sistem secara berorientasi objek. Salah satu tools diagram yang digunakan apabila kita menganalisa dan mendesain sistem secara terstruktur adalah flowchart. Flowchart sendiri jenisnya ada beraneka ragam. Yang pertama ada dokumen flowchart. Flowchart yang semacam ini digunakan untuk menggambarkan aliran dokumen yang berada di dalam sistem. Jenis flowchart yang kedua yaitu proses flowchart. Flowchart ini hanya digunakan untuk menggambarkan tahapan alur proses dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada sistem flowchart. Sistem flowchart secara mudahnya merupakan gabungan dari dokumen dan proses flowchart. Sehingga di dalam sistem flowchart kita tidak hanya tahu alur proses, tetapi kita juga bisa mengetahui alur dokumen yang dibutuhkan dari awal hingga akhir. Sementara yang jenis flowchart yang terakhir yaitu program flowchart yang digunakan secara khusus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan alur program atau pseudocode yang kita gunakan dalam mengembangkan sebuah sistem. Tools berikutnya yang digunakan untuk menganalisa dan desain sistem secara terstruktur adalah data flow diagram. Pada saat kita menggambar data flow diagram, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus memahami tingkatan penggambaran DFD. Mulai dari level konteks, turunan dari level konteks ya level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Level konteks merupakan gambaran sistem secara umum, sedangkan level 0, 1, dan seterusnya merupakan turunan atau lebih detail dari level konteks yang kita gambar di tahap awal. Yang kedua, kita juga harus memahami aturan-aturan penggambaran DFD. Ada beberapa hal yang harus diikuti, do and don'ts menggambar DFD. Salah satunya adalah kita tidak bisa menghubungkan notasi database langsung kepada entitas. Hubungan entitas ke data store atau
database hanya bisa dilakukan melalui proses. Kita juga harus memperhatikan notasi DFD yang kita gunakan menurut aliran atau paham yang kita pilih. Tidak boleh digabung. Kenapa? Karena untuk menggambarkan DFD sendiri ada beberapa aliran atau paham yang akan menentukan bentuk dari notasi yang akan kita gunakan. Nah, tiap-tiap aliran ini tidak boleh digabungkan. Misalkan penggambaran entitas menggunakan aliran A, sementara untuk menggambarkan notasi proses menggunakan aliran B. Hal itu adalah sangat dilarang, sehingga harus ada konsistensi untuk penggambaran DFD yang kita buat. Berikut adalah perbedaan aliran penggambaran DFD. Sebenarnya untuk aliran penggambaran DFD sendiri ada banyak, namun yang lebih umum dan awam dan banyak digunakan oleh masyarakat awam ada dua, yaitu Jens Harson dan Jordan de Marco. Sebagai contoh, untuk menggambarkan entitas, Jens Harson menggunakan notasi bentuk persegi, sementara Jordan de Marco untuk menggambarkan entitas menggunakan bentuk persegi panjang. Notasi proses, Jens Harson menggunakan bentuk persegi dengan garis lengkung di tiap sudutnya, sementara Jordan de Marco menggunakan notasi berbentuk lingkaran. Untuk data store, ada juga perbedaan antara Jens Harson dan Jordan de Marco. Tetapi untuk cara menggambar atau ketentuan do and don'ts baik Jens Harson maupun Jordan de Marco menganut aturan yang sama. Teknik analisa dan desain struktur menggunakan ERD untuk menggambarkan rancangan desain dari database yang akan digunakan. Bila mana kita menggambar ERD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan penamaan entitas dalam ERD. Entitas bersifat unik dan menggunakan kata benda, serta tidak boleh lebih dari satu kata. Apabila lebih dari satu kata, maka harus dihubungkan dengan tanda garis bawah. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan penamaan dan jenis atribut dari setiap entitas yang ada di dalam ERD. Karena untuk setiap atribut dalam satu entitas juga bersifat unik. Selain penamaan entitas dan penamaan atribut, kita juga harus memperhatikan jenis hubungan atau kardinalitas antar entitas yang ada di dalam ERD. Jenis hubungan atau kardinalitas yang dimungkinkan ada 3 macam, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Apabila kita menggunakan teknik analisa dan desain sistem berorientasi objek, kita bisa menggunakan tools use case diagram bila mana kita ingin menggambarkan alur dari proses yang ada di dalam sistem. Namun juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan bila mana kita akan membuat use case diagram. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan notasi yang digunakan. Yang kedua, kita harus bisa menentukan aktor-aktor yang terlibat dan aktivitas apa saja yang dikerjakan oleh setiap aktor. Yang selanjutnya, kita harus memperhatikan stereotip dari setiap use case yang kita buat. Apakah dia termasuk kategori stereotip include atau expect. Selain use case diagram, kita juga bisa menggunakan sequence diagram untuk menggambarkan tahapan alur proses yang ada dalam sistem. Bila mana kita akan menggunakan sequence diagram, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan notasi yang digunakan. Apakah notasi itu merupakan notasi aktor, interface, database. Yang kedua, kita harus memperhatikan siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem yang akan kita kembangkan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan swim lane jika aktor yang kita miliki lebih dari satu. Yang keempat, kita juga harus memperhatikan durasi waktu setiap aktivitas yang akan dikerjakan. Semakin panjang lilin yang kita buat, hal ini menunjukkan bahwa durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proses tersebut adalah semakin lama. Di teknik analisa dan desain sistem berorientasi objek, kita bisa menggunakan state chart diagram untuk menggambarkan hubungan antara aliran proses dan desain database yang kita miliki. Nah, bila mana kita akan menggambarkan state chart diagram, maka kita juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan urutan atau tahapan dari tiap step. Jadi jangan terbalik. Yang digambarkan lebih dulu atau berada di atas, maka itu adalah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus memperhatikan detail dari setiap step yang dibuat. Apa-apa saja yang menjadi detail proses yang akan kita kerjakan harus ditulis pada step diagram yang kita miliki. Terus selanjutnya yang kita perlu kenal apabila kita ingin menggunakan teknik analisa dan desain sistem berorientasi objek, yaitu class diagram. Class diagram digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data dalam sistem yang akan kita kembangkan. Selain menunjukkan nama tabel dan atributnya, class diagram juga bisa menunjukkan proses yang melibatkan tabel atau data tersebut. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.